Selamat pagi saudara-saudara. Kali ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 35. Nah, namun sebelumnya saya minta maaf karena bagian itu tidak saya baca lagi, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara boleh membacanya atau sudah membacanya sehingga pemahaman kita tentang bagian ini akan lebih baik. Dan saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan model khotbah seperti dari atas mimbar, tapi ini semacam buah pikiran yang kita akan sajikan dalam model yang lebih sederhana sehingga Bapak Ibu bisa mencerna bagian teks yang akan kita dengarkan pada hari Minggu tanggal 6 bulan 6 ini. Dan itu boleh membuka pemahaman kita, wawasan kita tentang materi kita atau teks yang akan menjadi bahan khotbah ini. Nah, puji Tuhan bahwa bagian ini tidak berdiri sendiri, tapi dia punya paralel atau ada ayat-ayat yang paralel, ayat-ayat yang sejajar yang dituliskan oleh Matius dan juga Lukas. Kalau dalam Matius itu adalah Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 32, dan juga Lukas memberikan laporannya di dalam Lukas pasal 11 ayat 14 sampai dengan 23. Nah, kita nanti akan mengkombinasikannya, akan melihat beberapa bagian-bagian tertentu yang Markus tidak tuliskan, tetapi dituliskan oleh penulis yang lain. Dan justru itu adalah modal kita untuk memahami bagian ini dengan lebih baik. Nah, mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, buka pikiran kami, tolong kami, dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka tidak boleh tidak kita melihat latar belakang daripada cerita ini itu dimulai ketika Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu seperti yang dicatat oleh Matius pasal 12. Nah, ayatnya yang ke-22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Nah, jadi saudara, latar belakang daripada cerita ini itu dimulai ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan orang itu bisu dan tuli, artinya tidak bisa berbicara dan juga tidak bisa mendengar. Tetapi tiba-tiba dengan kuasa yang sangat berwibawa, dengan kuasa daripada Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, kuasa dari surga, orang ini disembuhkan oleh Yesus. Nah, respons daripada orang-orang melihat kejadian itu, ada yang mengatakan bahwa seperti tadi di ayatnya yang ke-23 di dalam Matius pasal 12, ya, ayat 23, di situ dikatakan, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Jadi orang banyak pada umumnya takjub, heran, begitu kagum, begitu terkesima dengan bagaimana Yesus begitu berotoritasnya menyembuhkan orang yang bisu dan tuli ini yang sudah dirasuk oleh setan sekian lama. Jadi mereka takjub, mereka heran, mereka merasa wow, luar biasa. Ya, selama ini orang ini terus menderita, dirasuk oleh setan, tetapi Yesus menunjukkan otoritasnya bahwa orang itu boleh disembuhkan
dan kuasa iblis, kuasa setan yang telah menguasainya selama ini itu diusir oleh Yesus, dikalahkan oleh Yesus, dan Yesus dikatakan oleh mereka agaknya, kayaknya orang ini adalah anak Daud, ya. Ia ini agaknya anak Daud. Jadi masih ada sisi keraguan di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Tetapi sebagian besar, ya, atau mungkin lebih daripada 50% di dalam hati mereka, mereka meyakini bahwa Yesus ini adalah anak Daud. Anak Daud apa maksudnya? Anak Daud itu artinya Mesias, ya, orang yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, baik itu di dalam kitab-kitab para nabi maupun di dalam Mazmurnya Daud sendiri, ya. Agaknya dia ini anak Daud. Artinya orang-orang itu melihat kejadian itu dan mereka mengambil kesimpulan bahwa dia ini adalah anak Daud. Dia inilah yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Nah, seluruh manifestasi kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, otoritas yang ada di dalam diri Yesus ini, itu menunjukkan dirinya bahwa dia ini agaknya seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan itu kesimpulan yang sangat jujur dan sangat benar, ya, sangat tepat ketika mereka berkata bahwa orang ini adalah agaknya anak Daud. Ya. Nah, saudara, rupanya respons daripada orang banyak itu bertolak belakang dengan respons daripada para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Coba kita misalnya baca ayat 24 di dalam Matius pasal 12 ya, ayat 24. Di situ dikatakan, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh orang banyak, analisa orang banyak yang berkata bahwa dia ini agaknya dia adalah anak Daud, itu dibantah oleh orang-orang Farisi ketika mereka berkata bahwa enggak, Yesus ini bukan anak Daud, justru dia mengusir setan, ya, oleh kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan, ya, atau pimpinan daripada setan, ya. Jadi mereka mengklaim bahwa Yesus ini adalah dikuasai oleh Beelzebul. Nah, Beelzebul. Nah, saudara, ini berkaitan dengan sikap orang-orang Farisi yang memang begitu benci dengan Yesus, ya. Ya, begitu benci dengan Yesus, begitu anti dengan Yesus, maka dengan kesombongan mereka dan juga perlawanan terhadap pernyataan orang banyak yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud, mereka berani berkata dan menuduh, memfitnah Yesus dengan berkata bahwa dia itu justru dikuasai atau dipimpin oleh Beelzebul. Artinya dia justru, Yesus ini adalah setan. Ya, istilahnya seperti itu, bahasa lebih sederhananya mereka berkata bahwa Yesus adalah setan malah. Jadi menolak anggapan orang banyak atau menolak kesimpulan orang banyak yang berkata bahwa Yesus adalah anak Daud. Nah, dari kejadian itu, ketika Yesus mendengar baik orang banyak yang bicara seperti itu maupun kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, atau orang-orang yang benci dengan dia, maka Yesus memberikan argumentasi tentang kuasa yang dimilikinya. Ya, itu mulai di dalam ayatnya yang ke-23. Kalau di dalam Markus pasal 3 itu 23, 24, 25, 26,
27. Ya, saudara bisa baca itu, semua ayat itu prinsipnya sama. Yaitu Yesus berkata bahwa tidak mungkin setan itu terbagi-bagi. Ya, nggak mungkin setan itu mengusir dirinya sendiri. Ya, itu namanya bertentangan. Ya, nggak mungkin. Ya, jeruk misalnya, kalau dalam bahasa anak-anak muda ya, jeruk ngusir jeruk, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nah, argumentasi Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan posisinya yang berseberangan dengan kuasa yang sedang menguasai orang yang bisu dan tuli itu. Ya, setan yang menguasai orang bisu dan tuli itu berlawanan dengan Yesus. Ya, atau kuasa yang ada di dalam diri Yesus itu berlawanan dengan kuasa setan yang menguasai orang itu. Itu argumentasi yang Yesus jelaskan mulai daripada ayat 23, 24, 25, 26, 27. Ya. Saudara nanti bisa baca itu mengenai, dia menyinggung di situ misalnya kerajaan nggak mungkin terpecah-pecah, lalu rumah tangga juga ya nggak mungkin terpecah-pecah. Kemudian dia berkata di ayat 27 bahwa kalau seorang perampok misalnya ya, dia merampok sebuah rumah, nggak mungkin dia akan bisa mengambil barang-barang yang diingininya dalam rumah itu sebelum dia mengikat daripada tuan daripada rumah itu, yang ditengarai adalah orang yang kuat, ya, orang yang kuat. Ya, jadi penjelasan daripada Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa, atau kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa dia tidak sepihak dengan setan atau Beelzebul. Dia justru berseberangan, dia justru berlawanan dengan Beelzebul. Dan Yesus ini menunjukkan ya, kalau di dalam Matius itu baik sekali justru laporan Matius ya, mengenai apa yang terjadi itu ya. Mari kita buka ya, biar saya buka Matius pasal 12 tadi. Matius pasal 12 ya. Ayat 27. Dia berkata begini. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus kembali mengkonfirmasi itu ya. Dalam Matius kita mendapatkan informasi yang lebih memadai tentang apa ucapan Yesus atau percakapan Yesus tentang hal ini, atau pendapat daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Yesus menegaskan, ya, saya bukan dari pihak Beelzebul, saya bertentangan dengan Beelzebul. Ya, berarti Yesus mengklaim diri dia adalah dari Allah. Itu saudara ya. Yesus mengklaim diri dalam bagian ini sebenarnya ya tersirat ya. Dia mengklaim diri, saya dari Allah. Saya dari pihaknya Allah, musuh daripada Beelzebul. Kalau engkau menuduh saya bahwa saya sekongkol, saya itu dipimpin oleh Beelzebul, yang mana Beelzebul itu juga menguasai orang yang sedang kerasukan itu. Ya. Yesus menegaskan, saya tidak di golongan mereka. Saya dari pihak Allah. Dan kuasa yang saya punya, itu di ayat 27 tadi di dalam Matius itu, pasal 12, itu kuasa dari Allah, Roh Allah. Sekali lagi, kuasa Roh Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu.
Artinya Yesus mengklaim diri bahwa kuasa yang sedang engkau saksikan ini itu adalah kuasa Roh Allah, dan engkau telah melihat kerajaan Allah sekarang ini, saat ini. Artinya apa yang dinubuatkan, seperti kata orang banyak yang berkata bahwa agaknya dia ini anak Daud. Yesus menegaskan itu bahwa kesimpulan itu adalah benar adanya. Benar. Hari ini Anda melihat kesaksian ini, yang terjadi ini, manifestasi kuasa ini, itu adalah kerajaan Allah. Dan kita tahu konsep kerajaan Allah di dalam perjanjian lama seperti dalam nubuat-nubuat para nabi itu, ya, itu disertai oleh manifestasi seperti ini. Jadi Yesus mengklaim itu, ini yang Anda saksikan ini adalah bukti daripada kerajaan Allah itu sudah hadir kepadamu. Jadi penegasan tentang dirinya yang adalah penggenapan daripada nubuatan dalam perjanjian lama. Di sini kita melihat Yesus sendiri itu mengklaim seperti itu. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, secara tersirat dalam bagian ini sebenarnya Yesus sedang mengumumkan dirinya bahwa dia dari pihak Allah. Artinya dia adalah Allah. Ya. Makanya kita kalau membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, ya, kita harus membaca secara utuh, ya, atau seringkali dikatakan itu yaitu secara menyeluruh, ya, secara utuh, secara menyeluruh apa yang dikatakan oleh Alkitab secara utuh atau secara menyeluruh. Nah, setelah itu Yesus memberikan penjelasan, ya, Yesus memberikan penjelasan yang saya kira ini tidak dicatat oleh Markus, tetapi ini penting. Matius dan Lukas mencatat ini. Apa katanya? Di dalam ayatnya yang ke 30, misalnya Matius pasal 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Juga di dalam Lukas pasal 11, ya, Lukas pasal 11, kita melihat juga Lukas memberikan laporan tentang perkataan Yesus yang seperti itu. Ya. Ayat yang ke-29, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ya. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa Farisi dan ahli Taurat itu pasti dalam posisi yang berseberangan. Pasti melawan Yesus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang melawan kepada Yesus. Jadi mereka tidak setuju, bukan hanya tidak setuju dengan Yesus, tapi mereka melawan Yesus. Itu yang dijelaskan oleh Yesus dalam bagian ini. Nah, hal yang menarik yang menjadi pokok pembahasan kita adalah ketika Yesus setelah memberikan pembelaan, kalau di dalam Markus pasal 3 itu tadi, setelah dia memberikan pembelaan atau argumentasi mengenai dirinya dalam ayat 23, 24, 25, 26, 27, maka dia langsung berkata di dalam ayatnya yang ke-28 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ada informasi yang menarik yang Yesus tunjukkan kepada kita di dalam bagian ini, bahwa penghujatan terhadap Roh Kudus itu adalah dosa kekal. Ya, jadi sifatnya berkaitan dengan kekekalan. Ya, dosa menghujat Roh Kudus ini dari ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa ini berhubungan dengan kekekalan. Ya, dosa yang
ada hubungannya dengan kekekalan. Nah, kita perlu tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, baik itu sejak inkarnasi, maupun di dalam pelayanannya, maupun di dalam kejadian salib, ya, kesengsaraan di salib, kematiannya di salib, maupun juga nanti ketika dia bangkit, ya, bahkan ketika naik ke surga. Itu semua pekerjaan-pekerjaan itu dari inkarnasi sampai dengan dia selesai melakukan misi penyelamatan itu, dia tidak bekerja dengan sendiri. Ya, itu bukan hanya Yesus secara pribadi, tapi dia disertai oleh Bapa, disertai oleh Roh Kudus. Jadi saudara, ajaran tentang Allah Tritunggal itu sebenarnya di dalam pribadi Yesus ini, ya, di dalam diri Yesus ini kita melihat dalam pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu, dia tidak bekerja dengan pribadinya sendiri. Dia disertai oleh Allah Bapa, dia disertai oleh Roh Kudus. Nah, kita melihat bahwa proses penyelamatan ini itu bukan hanya dikerjakan oleh Yesus. Ada Roh Kudus yang bekerja untuk membuat orang yakin tentang pekerjaan Kristus ini. Ya. Jadi saya melihat bahwa Yesus sendiri itu mengklaim diri di dalam Lukas. Kita buka ya, Lukas pasal 4 misalnya itu. Apa yang Yesus klaim ketika dia membaca surat Yesaya, ya, di Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-18 dan 19. Ketika dia membaca bagian itu, Yesaya itu sebenarnya kan dari Yesaya 61, ya, Yesaya 61. Ya, dia berkata di situ, Roh Tuhan ada padaku. Itu yang tertulis dalam Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Nah, kalimat Yesus setelah itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus mengklaim bahwa itu tergenapi di dalam dirinya. Ya. Saya baca misalnya ya, ayatnya yang ke Lukas pasal 4 ayat 18 tadi itu berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Lalu ada kelanjutannya ya, saya tidak baca lagi. Nah, di ayat daripada Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-21, setelah pembacaan Yesaya 61 itu, dia berani mengklaim di situ, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, Yesus klaim itu bahwa itu sudah terjadi saat ini. Ketika engkau membaca nas ini, ketika engkau mendengarkan nas itu, maka sekarang nas itu sudah terjadi. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya 61 itu sudah tergenapi hari ini, saat ini ketika engkau mendengarkan pembacaan ini. Artinya apa? Itu tentang dirinya. Ya, Roh Tuhan ada padaku. Jadi Yesus mengklaim bahwa Roh Tuhan bersama dengan dia. Roh Kudus ada bersama dengan dia. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan kita yang lebih spesifik ya, mengenai dosa menghujat Roh Kudus. Seperti yang dikatakannya dalam ayat yang ke-20. Markus pasal 3 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Iya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa ini apa sih? Apakah ini dosa khusus terhadap Roh Kudus yang membedakannya dengan dosa kita kepada Kristus atau kepada Allah? Nah, saudara, ada banyak pemahaman yang
sedikit kurang tepat di dalam memahami bagian ini. Ya. Ada orang memahami ini adalah dosa spesial, ya, yang ditujukan kepada Roh Kudus. Artinya mereka boleh menghujat Bapa, mereka boleh menghujat Yesus. Tidak apa-apa, bisa diampuni. Tapi ketika menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, saudara, kita harus berpikir, kalau itu jawabannya, lalu kenapa? Apa istimewanya Roh Kudus dengan pribadi daripada Bapa, dengan pribadi Yesus Kristus? Apakah pribadi Roh Kudus itu lebih tinggi otoritasnya, posisinya, atau kedudukannya dibanding dengan kedua pribadi yang lain, Bapa dan Putra atau Yesus Kristus? Tentunya tidak. Kita memahami konsep daripada Allah Tritunggal adalah sama, setara, ya, sama-sama, baik Bapa, baik Yesus maupun Roh Kudus. Tetapi apa maksudnya ini? Nah, saudara, sebenarnya Yesus dalam bagian ini dia bicara tentang betapa luasnya pengampunan daripada Allah. Ya, betapa luasnya pengampunan, betapa lebarnya, betapa tidak terbatasnya pengampunan yang Tuhan sediakan. Coba baca, ya, perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam bagian itu tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan akan diampuni. Artinya Yesus menegaskan betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa luasnya pengampunan itu. Tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan bisa diampuni. Nah, saudara harus melihat kembali dari latar belakang yang saya sudah ceritakan tadi. Ketika dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan, orang-orang Farisi mengklaim bahwa itu dari Beelzebul. Artinya mereka menolak apa yang dinyatakan oleh Yesus. Sementara orang banyak berkata bahwa sepertinya agaknya dia ini ada Daud. Dan Yesus mengklaim diri tadi bahwa sekarang itu manifestasi kuasa Roh Kudus itu yang telah engkau saksikan itu bukti bahwa kerajaan Allah sudah ada di hadapanmu. Artinya apa? Ya, artinya bahwa pekerjaan Kristus itu termasuk menyembuhkan atau membebaskan orang yang sedang kerasukan itu dari kuasa setan. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus ini, semuanya ini menuntun kita kepada penerimaan tentang Yesus Kristus, visi misi Yesus yang melakukan proses penebusan itu. Ya. Jadi ini bukan soal dosa khusus tentang Roh Kudus, tidak. Tetapi penolakan terhadap karya Kristus yang di dalamnya Roh Kudus bekerja, itu adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Ya. Jadi saudara bisa memahami sekarang ya. Jadi ini bukan dosa khusus yang khusus menghujat Roh Kudus, enggak. Ini adalah menolak, ini adalah mengabaikan, ini adalah meremehkan, menggampangkan pekerjaan Roh Kudus di dalam karya penebusan Kristus. Ya. Jadi siapa yang melakukan dosa ini, penghujatan terhadap Roh Kudus? Mereka-mereka yang menolak pekerjaan Kristus. Mereka-mereka yang menolak karya salib Kristus. Mereka yang menolak seluruh visi misi pekerjaan Kristus tentang penyelamatan ini. Orang-orang itu tergolong di dalam mereka-mereka yang menghujat Roh Kudus, dan orang-orang ini tidak akan diampuni, tidak akan mendapatkan pengampunan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ya, saya ingin jelaskan
bahwa Yesus sebenarnya menjelaskan betapa luasnya pengampunan, betapa luasnya anugerah Tuhan itu. Semua dosa bisa diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang melawan daripada visi misi Allah untuk menyelamatkan manusia di dalam dunia ini. Itulah dosa penghujatan terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus telah bekerja di dalam Yesus Kristus ini, mengerjakan semua proses penebusan ini. Dan ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menolak itu, berarti mereka tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mereka yang tidak menerima pekerjaan Kristus ini, ya, anugerah Tuhan, pengampunan yang Yesus berikan ini, mereka tergolong di dalamnya. Orang-orang yang menghujat pekerjaan Roh Kudus. Maka oleh sebab itu saudara, jangan keraskan hati saudara. Kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus begitu keras, Yesus begitu tajam mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada pengampunan bagi mereka yang menolak, ya, segala pekerjaan Roh Kudus dalam proses penyelamatan ini. Maka jangan keraskan hati. Ya, saya berani berkata seperti imannya saya, seperti yang Yesus katakan ini, orang-orang yang menghujat, yang menolak pekerjaan Roh Kudus, mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yang telah mengasihi kita, yang telah menebus kita, yang telah menggantikan kita di atas kayu salib, mereka tidak akan mendapatkan pengampunan. Ya, hukuman kekal, ya, itu tadi dikatakan dosa kekal. Hukuman kekal menanti mereka. Ya, jadi hukuman kekal ini artinya selama-lamanya, tidak putus-putusnya ada di dalam penghukuman. Ya, jadi orang yang percaya kepada Yesus itu ada di dalam sukacita bersama dengan Kristus kelak, ya, ketika Yesus datang kedua kali. Dan orang yang menolak, menghujat pekerjaan Roh Kudus ini, tidak menerima penebusan yang Yesus telah lakukan ini, akan berada di dalam penghukuman selama-lamanya, disiksa, ya, disiksa selama-lamanya, mengalami penghakiman dari Allah selama-lamanya. Dan seperti Yesus pernah berikan gambaran tentang penghukuman itu, di sana ada kertak gigi, ya, di sana ada jeritan, di sana ada tangisan, ya. Dan saudara, saya berharap tidak menjadi bagian orang yang mengalami daripada hukuman itu. Terimalah Yesus dan nikmatilah anugerah pengampunannya. Jangan keraskan hatimu dan jangan tolak kuasa Roh Kudus yang membuat hatimu boleh percaya kepada Yesus. Amin.